Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lita Septiana, NIM 079. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pendekatan dalam menyusun anggaran kas. Terdapat dua tahapan pendekatan penyusunan anggaran kas, yaitu yang pertama anggaran jangka pendek dan yang kedua yaitu anggaran kas jangka panjang. Yang pertama yaitu anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran kas jangka pendek sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek dan menentukan rencana atau estimasi aliran kas masuk dan keluar yang rinci, yang secara langsung berkaitan dengan rencana laba tahunan. Anggaran kas jangka pendek umumnya disusun dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya arus fisik masuk dan arus fisik keluar. Arus balik dari jejak arus fisik yang masuk akan mengakibatkan terjadinya arus kas keluar. Demikian pula sebaliknya, arus balik dari jejak berbagai arus fisik keluar dan akan mengakibatkan terjadinya arus kas masuk. Di sini ada skema yang memberikan gambaran yang jelas adanya berbagai keluar dan masuknya arus kas dan arus fisik. Seperti ini gambarnya dan penjelasannya. Dari skema tersebut terlihat adanya 4 pihak yang sekaligus menjadi penyaur dana dan penerima dana. Mereka itu adalah yang pertama, perusahaan akan melaksanakan proses produksi barang atau jasa sebagai pihak pertama dan mengambil inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dan dalam keseluruhan sistem itu. Dan yang kedua yaitu para rekan atau pemilik faktor produksi yang bergerak dalam pasaran faktor produksi dan pengambil inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Dan ketiga yaitu konsumen atau pembeli produk perusahaan merupakan pihak yang membutuhkan produk perusahaan untuk dikonsumsikan sendiri atau dijual kembali. Dan yang terakhir yaitu pemilik dana atau pemerintah adalah sebagai pihak yang mempercayakan modalnya untuk digunakan oleh perusahaan. Di antara keempat pihak yang membentuk sistem itu, terjadilah arus fisik maupun arus kas yang merupakan arus masuk maupun arus keluar di antara mereka satu sama lain. Arus masuk terjadi pada saat perusahaan membeli berbagai faktor produksi yang dibutuhkannya dan sebagai gantinya terjadi arus kas keluar pada saat perusahaan membayar faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Arus fisik keluar terjadi pada saat perusahaan berhasil menjual produknya pada pembeli atau konsumen. Sebagai gantinya terjadi arus kas masuk pada saat pembeli membayar harga pokok yang dibelinya. Arus kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi di antara rekanan perusahaan dan konsumen membentuk transaksi rutin atau transaksi operasional yang sifatnya kontinu. Yang kedua yaitu anggaran kas jangka panjang. Untuk anggaran kas jangka panjang, ini sesuai dengan dimensi waktu dari pengeluaran modal dan rencana laba strategik
jangka panjang. Estimasi penerimaan kas terutama dari penjualan barang atau jasa dari pinjaman. Sedangkan estimasi pengeluaran kas adalah terutama untuk biaya-biaya pengeluaran modal dan pembayaran hutang, yang merupakan dasar yang tepat untuk keputusan-keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Secara hipotesis, rencana suatu perusahaan ada sebagai berikut. Ini contoh neraca awal tahun. Ada aktiva, kas, non-kas, aktiva tetap. Yang pasiva, utang lancar, utang jangka panjang, equity, modal, yaitu modal cadangan laba ditahan. Sesuai konsep neraca yang paling awal yang menyatakan bahwa neraca selalu seimbang, jumlah kekayaan perusahaan sama dengan modal yang dimiliki ditambah utang-utangnya. Jadi selama 1 tahun usaha terjadi transaksi berikut ini, yaitu yang pertama, perusahaan memperoleh laba dan memakai sebagian dari laba lain. Yang kedua yaitu perusahaan memperoleh utang lancar baru. Yang ketiga, perusahaan menambah utang jangka panjang. Yang keempat, perusahaan menambah setoran modalnya. Yang kelima, perusahaan mengurangi sebagian dari aktiva lancar non-kas seperti piutang dan persediaan. Yang keenam, yaitu perusahaan menjual sebagian dari aktiva tetapnya. Dengan transaksi-transaksi di atas, maka akibat yang terjadi adalah yaitu yang pertama, meningkatnya jumlah modal dan utang-utang perusahaan. 2. Menurunnya jumlah aktiva non-kas dan aktiva yang dimiliki. Yang ketiga yaitu meningkatnya seluruh kekayaan perusahaan yang tercermin dalam meningkatnya jumlah uang kas, sehingga neraca pada akhir periode akan berwujud sebagai berikut. Jadi seperti ini neraca pada akhir periode. Tanda plus ini menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan dan tanda min menunjukkan adanya penurunan-penurunan. Pendekatan seperti di atas berdasarkan suatu anggapan bahwa seluruh transaksi yang terjadi adalah transaksi kas. Di sini ada berbagai transaksi yang menyebabkan meningkatnya atau menurunnya jumlah kas dapat dipolakan sebagai berikut. Ini contoh pola transaksi yang menyebabkan meningkatnya atau menurunnya jumlah kas. Bisa dibaca sendiri. Sekian materi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.